Ini cakep dan sangat menarik. Moga-moga teman-teman bisa menyimak ini dengan detail, karena ini ada pemahaman yang cakep, terutama bagi burung-burung yang memang susah banget dijodohkan karena penakut. Sahabat Excellent, kembali lagi di channel kesayangan saya, Aris Excellent Booper. Hari ini saya pengen bahas sesuatu yang wow, yang mungkin membuka mindset teman-teman. Ini cakep dan sangat menarik. Moga-moga teman-teman bisa menyimak ini dengan detail, karena ini ada pemahaman yang cakep, terutama bagi burung-burung yang memang susah banget dijodohkan karena penakut. Jadi untuk labet teman-teman yang jantan yang udah enak, mau diproses penjodohan supaya keluar dobelan atau tambah gacor tanpa harus dijodohkan dengan sesuatu yang menakutkan. Biasanya burung ini penakut, kalau jodohin takut, dia lari, digigit dia lari. Bisa pakai solusi cara ini ya. Teman-teman harus simak, jangan di skip karena ini sangat penting. Moga-moga ini berguna dan bermanfaat. Tetap berbagi itu indah. Coba simak ya teman-teman videonya. Ini saya kemarin sudah tayangkan sebagian, tapi saya ulang lagi supaya lebih detail dan lebih jelas. Jadi diulang aja, nggak usah di skip. Kita coba, kita pelan-pelan kita simaknya ya. Ini cakep banget pemainnya, cakep banget ya. Oke, segitu dulu. Tetap simak, tetap jangan skip. Salam minor, masalah. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Udah nggak asing lagi. Saya yakin teman-teman nggak perlu istilahnya dikenalkan lagi. Ini seorang pakar konslet, namanya Kiki Joki Gelisah. Wah, Kiki Joki Gelisah. Makasih nih Kiki udah datang ke rumah saya. Siap Om. Malah bawa bazooka. Ini asik ngobrol-ngobrol, sharing tentang awal mula terjadinya bazooka. Akhirnya kita ngevlog. Saya interest ada sesuatu yang menarik. Ternyata bazooka dulu awalnya dipasangin sama parkit. Nih, kita akan simak ya dari awal sampai akhir cerita terjadinya bazooka dari PAUD. Yuk kita simak ya, kita ngomong-ngomong sama Kiki. Halo Kiki, gimana ceritanya nih? Tas dulu. Gimana ceritanya nih Kiki kok bisa dapat bazooka ini, awalnya gimana ceritanya? Jadi waktu itu sekitar apa ya Om? 1 tahun yang lalu. 1 tahun ya, udah 1 tahun ya. Yang lalu saya masih di Serang Banten. Di Serang Banten. Banten, terus teman-teman itu bilang ada burung lutino mewah, tapi waktu itu jauh maksudnya jauh itu dari Serang, jaraknya ya sekitar 2 jaman lah. Oh, berarti nggak di daerah Serangnya itu enggak ya? Itu di daerah Pandeglang. Oh, daerah Pandeglang. Kebetulan teman-teman bilang ada lutino mewah, bilangnya gitu. Terus saya suruh pantau di lapangan, ternyata pada srek, dan waktu itu dipantau langsung sama yang punya Haji Wiku sama teman-teman. Terus kita sounding istilahnya apa ya? Maksudnya itu rembukan sama Bos Dedi sama Haji Wiku buat ngejar lah istilahnya, take over. Karena emang bakatnya udah kelihatan Om. Oh, jadi bakat udah kelihatan, tapi belum total matang jalan lapangan ya Om ya? Masih setengah-setengah. Masih setengah-setengah. Belum ngunci lah istilahnya. Ya kalau dikatain ngunci ya kalau menurut saya udah ngunci, tapi cuman ngunci di rumah, belum ngunci stabil di lapangan. Ya, oke. Terus udah, kalau saya itu gini Om, setiap mau take over burung harus tahu asal usul, terus pola rawatan di sana, terus gimana sih
kok burung ini jadi apa ya? Jadi sok tahu istilahnya, pengen tahu. Kepo. Kayak saya berarti. Bener. Berarti kayak saya Om Kiki. Kepo, langsung saya komunikasi sama pemilik awal, yaitu namanya Om, enggak saya sebut enggak apa-apa ya Om. Enggak apa-apa sebutin biar dia juga Namanya, biar ini fakta ya, bukan bohongan. Sahabat saya, pokoknya teman saya sekarang jadi saudara, kebetulan dari Jawa juga. Namanya Om Beng Beng. Om Beng Beng Ya, dari Pandeglang. Dari Pandeglang. Halo Om Beng Beng, mungkin kalau Om Beng Beng nonton nih. Dulu namanya itu burungnya Mahameru ya Om Beng Beng, kalau nggak salah itu. Iya betul, namanya Mahameru. Mahameru itu masih ya istilahnya masih bahan. Ini ya yang di sampingnya Om Kiki ya, itu. ya sekarang namanya Basoka ini. Wah, sekarang jadi gacok andalannya ya, Arka dengan nama Basoka. Awal mula saya tanya, ternyata pasangannya parkit Om. Wah, ini saya apa ya? Cakep ini ya. Ya, apa ya? Masih bertanya-tanya waktu itu. Kok bisa pasangan parkit sampai gacor? Nah, saya ambil poin-poinnya Om. Dulu juga masih belajar kan, saya ambil poin-poinnya. Saya ngobrol panjang lebar dan akhirnya tetap klimaksnya tetap dengan pasangan betina, tapi awal mula proses itu pakainya parkit. Nah, Wah, ini nanti ada videonya dia gacor sama parkit. Siap, bagus ini. Ya, itu terus saya tanya jodohnya parkit. Wah, saya kan otomatis kaget. Mosok sih di jodoh parkit bisa gacor seperti itu kan gitu. Terus akhirnya tetap jodoh betina dan ngunci istilahnya kan gitu. Ini bukan dibuat-buat ya Om Kiki ya. Jadi ini bukan rekayasa atau dibuat-buat supaya kelihatan kita itu mau viral. Enggak ya? Enggak. Jadi bener-bener real dari jodohnya parkit ya, awalnya. Ini fakta. Kalau emang seumpamanya dikira dibuat-buat, besok semuanya saya atau bersama Om Aris bisa cross check langsung. Kalau mau main ke Pandeglang, ke yang punya langsung awal, ya nanti kita langsung cross check, kita apa bener ini pakai parkit kan ya. Biar semuanya enggak dikira wah meng-meng gawe viral. Sensasi, cari sensasi. Jadi emang bener-bener ini bener-bener dari Basoka itu jodoh awal itu parkit. Karena kata Om Kiki tadi cerita tidak bisa dijodohin sama, susah dijodohin. Nah, ceritanya kan jadi saya kepo banget. Kok bisa kok dijodohin parkit itu awalnya gimana? Sebabnya apa? Karena susah dicariin jodoh. Lobet Mas. Akhirnya pakai parkit. Karena parkit cenderung lebih tidak agresif ya Om Kiki ya. Betul ya. Karena Basoka ini tipikalnya sebenarnya burungnya giras sama penakut. Lah ini penakut ini sebenarnya kata kunci Om Kiki untuk burung-burung teman-teman yang mungkin punya burung penakut nih, bisa pakai solusi ini kan begitu Om Kiki ya. Bisa dicoba gitu. Ya, betul. Penakut dan apa ya istilahnya Basoka ini burungnya emang kalau dikatain ya jirih. Jadi kalau sama penakut lah ini ya. Pokoknya penakut sama dikasih betina mungkin malah diserang takut lari-lari ya. Nah, akhirnya pakai parkit itu terus sampai gacor keluar dobelan tapi belum kuat. Jedanya masih lama. Saya take over pun waktu itu masih jedanya masih bisa dikatakan masih vektor burungnya. Bener-bener masih vektor. Lagu pun masih speednya masih rapat banget. Masih ada manggilnya, masih ada ngoeknya. Wah, keren ini Om Kiki berhasil memulai sampai akhirnya jalan stabil selama 1 tahun. Ya, alhamdulillah berkat kepercayaan Bos Dedi Vera sama Haji Wiku sendiri buat saya pegang Basoka dari awal setar, istilahnya awal saya gantang Basoka sampai hampir 1 tahun ini. Alhamdulillah prestasinya juga udah lumayan gitu di kancah nasional dan burungnya alhamdulillah masih stabil. Dan yang saya senang dari Basoka ini powernya Om. Wah, luar biasa ya. Saya jadi ingat nuklir gacor saya. Karena saya sempat ngomong sama Om Kiki nih bahwa Basoka ini karakternya suka ngerekal, suka suka powernya juga keras. Ini seperti nuklir yang bakalan menurut saya ini bakal stabil kalau dari karakternya. Waktu nih cerita sedikit nih. Waktu awal saya lihat Basoka itu, patokan saya istilahnya apa ya, insting saya, feeling saya nuklir ini. Seperti nuklir. Bener. Alhamdulillah bisa jadi inspirasi. Istilahnya gini, saya dulu ngikutin perjalanan nuklir. Awal jadi itu pendek. Sama kayak Basoka itu awal jadi durasinya paling kalau di gantangan itu mentok merah 2.
Stabilnya di merah biru. Merah 1, kadang merah biru, maksimal merah 2. Berapa detik tuh Tiki berarti kira-kira? Ya kira-kira tergantung IO juga tau Ya, kalau menurut Tiki kalau 15 gitu? iya, sekitar pokoknya Basoka waktu awal jadi ya Awal jadi itu stabil di durasi 20 up. paling 20 up ya, nggak sampai 30 ya? Belum sampai 30. Padahal belum. sekarang durasinya mewah ya Kiki ya? Alhamdulillah sekarang ya udah 40, 45. 50 saya pernah lihat sekitar 50-an ya, gitu alhamdulillah. maksimalnya ya. Alhamdulillah karena mungkin jam terbang Jam juga, terbang Om. ya. Terus tingkat mapannya burung juga karena burung ini sebenarnya dari Bali Bu. Oh dari Bali. Ini menarik ini teman-teman. Kita simak nih ceritanya Om Kiki. Katanya Om Kiki ini kepo dan dia cerita bahwa burung ini ternyata dari Bali Bu. Yuk Ya. kita coba tanya Om Kiki. Ceritanya gimana Om Kiki kalau Jadi, boleh tahu? Dari Bali Bu. Karena rame ya di daerah Jawa Barat, tentunya di daerah Banten sendiri Bali Bu itu rame Om. Rame ya. Dulu ini gacauan dari Bali Bu Om. Tapi nggak pernah jalan. Nggak pernah jalan. Nggak pernah jalan. Digantang Bali Bu nggak pernah Nggak jalan. pernah jalan. Wah ini. Habis itu mungkin jenuh ya Jenuh. orang yang punya ini jenuh, dibiarin aja Om sampai lepas Bali Bu. Dan akhirnya bocor. Coba main ke dewasa waktu Dewasa. itu. Tapi emang belum stabil Om, maksudnya ya sekarang ya bisa dikatain masih burung factor gitu. Kadang jalan, kadang enggak, kadangnya ya itu lah. Ya masih vektor lah istilahnya ya, pokoknya, gitu. Kalau di kisaran umur sekarang ini Basoka ini masih hitungannya masih muda Om. Berapa umur sekarang? Kira-kira ya kalau saya hitung itu pokoknya dapat itu baru lepas Bali Bu sekitar 7 bulan 8 bulan saya take over ini. Berarti ini posisi konslet usianya sangat muda ya Om Kiki? Muda, konslet muda. Wah. Waktu itu pun dikiranya masih Bali Bu Om. Wah. Saya istilahnya masih skala lakberan di daerah Serang Banten ya tentunya. Ya karena usia 7 bulan 8 bulan ini kadang-kadang orang masih nganggap Bali Bu selama sayapnya Ya, belum bener. lepas ya Om ya. Ini sayapnya awet Om, awet banget. Oh, Nggak copot-copot. Dikiranya masih Bali Bu, tapi saya Nggak mau lah, nggak sadar mau lah diri, karena ya. emang waktu itu powernya udah keras banget. keras banget. Kalau saya naikin di Bali Bu, wah saya bisa dimarahin Mana orang. kan gitu. Akhirnya udah Ya. langsung pokoknya mainnya di dewasa. Dan waktu itu saya masih ingat awal mula Basoka turun ke gantangan waktu di Arka itu langsung ke event besar Om. Oh langsung ke event Ya besar. waktu itu eventnya KLI Tangerang. KLI Tangerang juara nggak ini Om Kiki? Alhamdulillah kerja Om. Weh keren. Yang saya seneng cuman itu Om. Kerja yang penting. Kerja waktu itu full gantangan 72 apa kalau nggak salah. 72. Dan itu belum ada namanya Basoka Om. Oh belum dikasih Belum dikasih nama. masih Langsung digantang gitu aja. langsung digantang di event. Bos, Tapi cuma main nekat. 2 sesi Om. Cuma main. Cuman mau nyobain mentalnya, ternyata mewah Om burungnya. Saya sampai salah manggil nama waktu itu karena Masih saking manggil nama lamanya. enggak, waktu itu masih saya kasih panggilan nama Baskom. Kenapa kok kasih nama Baskom Kiki? Sama teman-teman di pedok itu wah mau dikasih nama apa. Terus akhirnya ada pencetus Haji Wiku itu karena powernya Keras. keras, menggelegar kayak Basoka gitu. Kasih nama Basoka nanti kalau masuk. Alhamdulillah belum rezekinya. Belum nggak masuk. Ya karena belum apa namanya Om, saya teriak-teriak Basoka masih, ternyata namanya Basoka lupa. Jadi deket ya Om ya, antara Basoka sama Baskom itu deket. Jadi Jadi makanya ini sampai gergeran sampai wah jenenge Basoka, wah jangan tetap Basoka. Nah akhirnya waktu itu setelah event itu terus saya coba bikin stabil burung ini Om. Pokoknya saya apa ya, selama saya pegang konslet ini saya ingat-ingat pesan Om Arif pokoknya kalau bisa punya burung yang istilahnya grade A, gimana caranya tetap stabil, power, kalau bisa malah durasi juga dimolorin, istilahnya tetap awet. Dan alhamdulillah 1 Ya. tahun sampai sekarang ya Om sampai ya. sekarang alhamdulillah Basoka ini Masih awet. dan tanpa apa ya istilahnya kalau dibilang burung itu nyeplos atau lip sync atau Basoka ini Powernya full, wah, speednya masih bagus ya Om. kalau sampai nggak denger itu bohong. Iya ya, mungkin bisa dibagiin Om. Ini kan Om Kiki juga punya tip-tip nih supaya burung ini awet. Salah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, dibagiin untuk pemula. Siapa tahu nanti pemula ini ada yang punya bahan konslet dan akhirnya jadi konslet. Mungkin ada sedikit aja Om tipsnya. Sebenarnya kembali lagi ke intinya aja Om. kembali lagi ke pemahaman Om. Siap. Jadi
walaupun udah konslet pun tetap kita harus apa ya istilahnya, saya berkali-kali bilang mau bahan menuju konslet atau udah konslet pun tetap kita harus jaga birahi, biar birahi itu tetap balance om, istilahnya birahinya tetap ya di titik itu terus gitu. Ya, jangan sampai naik lagi ya. Jangan sampai naik, kalau turun malah nggak apa-apa kan, istilahnya gitu. masih bisa kembali ya. Masih bisa dinaikin, tapi kalau udah naik turunnya kadang susah. Soalnya kalau burung sudah lip sync, resikonya berat untuk kembali lagi. Jadi Basoka ini ya tetap kita harus stabil dalam konsisten dalam pola perawatan, mandi mungkin ya. Mandi, terus pola kayak pola penjemuran, gimana saatnya kita jemurnya lebih atau dikurangin atau tanpa jemur, itu kita harus benar-benar paham. Jadi tetap harus jaga titik birahi yang istilahnya yang tetap pas segitu gitu om. Berarti nggak bener juga ya orang bilang punya konslet nggak pakai nyeting ya? Wah. Kata orang kan enak mikirnya ini sama-sama nih, kita sama-sama pemain konslet, kita sama-sama pernah main konslet kan. Sebenarnya salah banget ketika orang berpikir bahwa burung konslet itu nggak nyeting. Ya, sebenarnya bener om, burung konslet itu nggak nyeting tapi nggak awet. Nah, kalau untuk jaga awetnya kita tetap harus nyeting, kan begitu, ya, betul ya, setuju ya. Walaupun burung itu tetap masih stabil, istilahnya setiap lomba kita kerja juara, tapi ya tetap kita jaga om, biar grid konsletnya itu tetap di grid A kan. Wah, soalnya risikonya nipis juga, mungkin bisa lip sync, bisa patah-patah, mangap kan gitu kan. Burung konslet tuh nggak semudah yang dikatakan orang. Setelah jadi konslet, apakah itu mudah? Kadang-kadang orang malah tambah pusing kalau ada masalah ya om. Makanya kalau beli jadi itu memang sedikit ribet karena mungkin belum pemahaman dari bawah, nggak tahu, jadi akhirnya risikonya besar. Tetap kalau saya kalau emang istilahnya mau beli jadi, istilahnya tetap harus ke apa ya, istilahnya tetap kepo om. Nek saya loh kepo dari perawatan awal. Ya pokoknya harus kepo sebanyak mungkin, istilahnya sedetail mungkin ditanyain. Ya, soalnya yang pemilik awal kan gitu. Soalnya gini ya Om Kiki, menurut saya mungkin Om Kiki juga sudah paham, saya pikir bahwa settingan awal di tempatnya asal itu berpengaruh besar kepada hasil akhir dari burung ini sendiri. Oh jelas om. Ya kan om. Jelas. Sekarang gini, dari tempat awal aja di Pandeglang itu dingin. Wah ini cakep ya, ini kan? Cakep ini pemahaman ini mungkin pemahaman ini. Di Serang itu panas. Beda banget tempatnya. Beda cuacanya. Apakah perawatannya sama kan begitu kan? Istilahnya kita kan harus tetap tahu porsi jemurnya. Oh kalau di Pandeglang itu sekitar sampai 2 jam karena emang panasnya kurang. Tapi kalau di Serang kan, wah panasnya panas banget, berarti emang harus sedikit dikurangi. Ya. Sama ini satu lagi, waktu itu saya kepo. Kalau Basoka ini waktu masih bahan sering diembun. Sering diembun saya tanyain. Biar tetap ngejaga di titik birahi yang pas, istilahnya tetap burungnya stabil. Waktu itu begitu ngunci klek jalannya enak, saya tambahin mandi malam. Waktu itu awal Basoka menyetabilkan. Ya, dengan alasan gini. Waktu masih bahan dia belum pakai mandi malam. Istilahnya kan gitu, masih main embun. Sekarang kan main embun sama mandi malam itu pasti ada apa ya istilahnya tujuannya kan om. Iya betul. Embun itu biar apa? Mandi malam itu biar apa kan? Fungsinya apa? Fungsinya apa? Jadi harus benar-benar paham di titik itu. Jadi mungkin waktu di Om Beng Beng karena masih belum ngunci total, masih bahan, belum pakai mandi malam. Waktu di Serang Banten di markas Arka itu karena Basoka itu istilahnya gini om, grafiknya terus meningkat. Cepet banget ya om. Cepet banget. Iya. Saya takut langsung bocor total. Saya imbangin dengan mandi malam. Alhamdulillah tetap stabil om dengan pola rawatan plus mandi malam itu. Ya, jadi untuk menyetabilkan birahinya ya Om Kiki. Ya bener. Ya walaupun gini om. Wah, mosok manuk konslet kok ribet dadakan. Harus ganti malam. Kalau pengen awet ya gitu. Kalau nggak pengen awet ya monggo nggak usah dimandiin kan gitu kan. Dan waktu selama perjalanan 1 tahun itu kan sekarang baru masa pandemik nih om. Waktu itu kan terhalang masa pandemik. Istilahnya hampir 3 bulan atau 4 bulan benar-benar nggak ada gandangan dan alhamdulillah Basoka ini tetap masih konslet om, walaupun nggak ada gandangan. Dan waktu itu sempat
kita ikutin waktu pandemi itu online, lomba. Ini nguak-nguak Om Gigi kayak nuklir persis ya? Wah, ini Kayak nuklir persis ya? Fighter ya Om, bukan konslet ya? Ya, kadang-kadang orang ini pemula tanya, loh Om, burungnya nguak-nguak, apakah burung ini konslet? Loh, tuh. Burung ini belum tentu konslet, kata siapa nuklir itu kalau dipisah juga cuma nguak-nguak. Sama demikian basoka juga kadang keluar nguaknya. Dan itu wajar ya Om, menurut Om Gigi gimana? Sekarang gini, dasar dari kita bermain konslet Om, apalagi lomba di gantangan, yang kita butuhin kan mental bertarung Om. Iya betul. Istilahnya kalau burung lobet kan tetap mental bertarungnya factor Om. Iya betul. Kalau istilahnya gini, kalau burung itu nggak ada fightnya, nggak ada factornya, ya nggak ada mental buat Susah bertarung. tarungnya ya Om ya. Gantangan Om. Iya. Jadi kalau mau tarung nggak ada fightnya ya Susah. turu kan gitu Om. Iya. Tetap kalau saya tetap fight dulu. Iya. Bertarung Harus dulu. gampang emosi lah istilahnya ya. Istilahnya, kalau ketemu lawan ya kita fight. Fight. Istilahnya nanti keluar factor, istilahnya nguat itu kan tergantung gimana kita yang Nyetelnya ya. tergantung. Nyimbangin birahi sama emosinya itu kuncinya kan Kita gitu. gimana yang nyetel biar nggak keluar nguatnya, Ya. istilahnya ya tetap itu tadi di setting, disetel biar birahi sama emosinya seimbang. Jatuhnya nanti ngunci konslet kan Ya. gitu. Kalau di rumah biarin aja mau nguek-nguek tetep aja ya. aman kan. Nggak ada yang masalah ya Om Gigi ya. Yang penting ini nanti kalau digantungin Konslet. kan Nah, gitu. jadi intinya burung nguek-nguek atau Ini masih ngecik-ngecik kayak gitu nggak ada masalah ya Om Gigi ya. Apalagi burung konslet yang saya malah seneng Om. Iya, karena menurut saya itu burung yang lebih awet Gigi. Ya, Betul ya, karena- setuju ya, ya Gigi ya. setuju. Iya. Jadi gitu teman-teman, intinya Om Gigi ini udah banyak berbagi sama kita. Mungkin ada Om pesan-pesan yang mau ditambahin untuk pemula supaya mungkin biar tambah semangat atau apa Om Gigi, coba apa yang mau disampaikan nih untuk pemula-pemula nih. Jadi intinya gini Om, kita ngolah bahan, istilahnya bahan jantan. Kuncinya itu di penjodohan sebenarnya. Klimaksnya di burung konslet itu di penjodohan. Kebetulan Basoka ini dulu jodohnya sama parkit. Sebenarnya kan tujuannya satu Om. Mau jantan versus jantan versus betina, jantan versus paut, itu tujuannya cuma satu Om. Apa Om? Coba Om. Jarang kawin. Nah, kalau belum waktunya kawin, Ya, jangan dikawinin dulu. Istilahnya kan gitu. Biar nggak lepas birahi ya Om ya. Seumpamanya emang mau jantan langsung ketemu betina bisa kan? Saya udah di beberapa vlog channel-channel yang lain tempel dulu lah istilahnya kan gitu. Biar nggak langsung drop istilahnya. Nggak langsung lepas birahinya. Ya, lepas birahinya. Gacornya nanti hilang. Ya, bener. Jadi nggak jadi konslet kan gitu kan. Poinnya itu sebenarnya cuma satu, mau jantan versus paut, mau jantan versus jantan versus betina, mau jantan versus parkit. Parkit yang ya, ya. terjadi sama Basoka, intinya kan jangan kawin sebelum waktunya. Iya, betul. Setuju. Nih teman-teman ya, makanya saya sering membagikan bahwa settingan itu akan susah ketika kita tidak mempunyai pemahaman. Jadi Om Gigi ini pemahamannya udah cakep. Moga-moga ini bisa jadi masukan untuk para pemula, para teman-teman yang pengen nyetak burungnya jadi konslet ya Om Gigi ya. Terus apa Om, semangatnya untuk pemula ini apa nih? Quote yang cakep yang Om Gigi menurut Apa ya, kalau saya ya tetap semangat, tetap konsisten istilahnya. Nggak ada yang nggak mungkin. Yes, setuju aku. Cakep ini, cakep. Semangat pokoknya. Saya pun masih belajar dari nol dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Tetap apa ya? Kalau kita berusaha Pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan. Kalau kita mau berjuang, mau berkorban, pasti istilahnya ada hasilnya Om. Amin, Ya, amin, amin. Pokoknya tetap semangat buat para lobet mania. Jangan istilahnya wah lobet lagi nggak bergairah, harganya murah. Pokoknya Tunggu waktunya. Pasti waktunya. naik lagi ya Om ya. Pasti naik lagi. Pokoknya kita tetap konsisten, kita semangat. Jangan dibikin pusing. Pokoknya nikmatin aja. Apa ya? Tetap ya itu tadi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke. Pokoknya jangan tetap putus asa. Ya sambil kita berjalan sambil belajar. Pokoknya salam cendol dawet. Wes, cocok. Segitu dulu teman-teman pembahasan saya dengan Master Konslet Kiki Joki Gelisah. Segitu dulu, terima kasih udah nyimak vlog saya. Salam minor, masuk akal.